Misi. Misi adalah pernyataan yang menggambarkan cita-cita, harapan, dan berorientasi pada masa depan yang ingin dicapai dalam jangka yang panjang. Visi Untirta yaitu terwujudnya Untirta sebagai healthy, integrated, smart, and green atau Hits and Green University menuju perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang unggul berkarakter dan berdaya saing global di tahun 2030. Analisis visi Untirta. Visi Untirta ini sudah sesuai memenuhi kriteria karena sebagai misi, visi Untirta ini telah memuat kata kunci terwujudnya. Visi ini telah berorientasi pada masa depan dengan menggambarkan harapan Untirta secara realistis, singkat, dan jelas, serta mempunyai jangka waktu yang ingin dicapai, yakni tahun 2030. Analisis visi Untirta. Kemudian ada misi. Misi adalah pernyataan yang berorientasi pada masa sekarang untuk mencapai suatu visi. Misi Untirta yang pertama, meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Health, Integrated, Smart, and Green atau Hits and Green University. Kemudian analisis misi dari Untirta. Misi Untirta ini sudah sesuai karena telah berorientasi pada masa sekarang, yakni terdapatnya langkah-langkah atau kegiatan yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan untuk mencapai visi Untirta dengan ditandai kata kunci meningkatkan. Kemudian di sini ada tujuan dari Untirta. Tujuan Untirta yang pertama, tercapainya lulusan berdaya saing di kawasan ASEAN yang berkepribadian, berkarakter, dan menjunjung budaya lokal. Yang kedua, terwujudnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan strategis dalam dan luar negeri. Yang ketiga, tercapainya mutu dan kompetensi dosen dan pegawai yang mampu merespon perubahan global. Yang keempat, tercapainya hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas dan terpublikasi dengan reputasi nasional atau internasional. Yang kelima, tercapainya hilirisasi riset yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan. Yang keenam, terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang terintegrasi, smart and green. Kemudian analisis tujuan Untirta. Tujuan dari Universitas Sultan Hasanuddin ini saat ini belum sepenuhnya selaras karena terdapat ketidaksesuaian antara jumlah misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas pencapaian visi universitas secara keseluruhan. Maka dari itu, supaya tujuan dapat tercapai dengan lebih optimal, diperlukan penyusunan jumlah dan rumusan tujuan yang sejalan dengan misi utama Untirta. Dengan adanya keselarasan tersebut, setiap langkah dan strategi yang dijalankan akan menjadi lebih terarah, fokus, serta mendukung pencapaian sasaran strategis universitas secara berkelanjutan. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran adalah tujuan atau capaian yang ingin didapat secara spesifik. Sasaran ini bisa dikuantifikasikan dengan prinsip SMART. S itu spesifik, M itu measurable atau dapat diukur, A itu achievable atau dapat dicapai, R itu ada reasonable atau masuk akal, dan yang terakhir ada T itu time bound, terdapat jangka waktunya. Sasaran Untirta ini di sini memiliki 30 poin. Analisis sasaran dari Untirta. Di sini kita analisis berdasarkan prinsip SMART. Yang pertama itu ada spesifik. Sebagian besar sasaran Untirta itu sudah cukup spesifik karena telah menjelaskan arah dan tujuan yang jelas seperti peningkatan publikasi, akreditasi, dan kompetensi dosen maupun mahasiswa. Namun masih ada beberapa sasaran yang bersifat umum dan belum menjelaskan secara rinci unit, bidang, atau indikator fokusnya. Oleh karena itu diperlukan perincian supaya setiap sasaran ini bisa lebih terarah dan mudah dipahami dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua ada measurable. Di sini analisisnya sebagian besar sasaran belum sepenuhnya memenuhi unsur dapat diukur karena tidak disertai ukuran atau target yang jelas seperti jumlah, persentase, atau indikator capaian lainnya. Tanpa ukuran yang konkret, tingkat keberhasilan itu sulit dievaluasi secara objektif. Oleh karena itu, setiap sasaran perlu dilengkapi indikator kuantitatif maupun kualitatif agar hasilnya dapat diukur dengan jelas. Kemudian di sini ada achievable. Sasaran yang ditetapkan oleh Untirta itu sudah tergolong realistis dan dapat dicapai karena sesuai dengan fungsi, kapasitas, serta sumber daya yang dimiliki universitas. Kemudian ada reasonable. Di sini sasaran Untirta itu sudah bersifat relevan dan masuk akal karena selaras dengan visi Untirta sebagai Smart and Green University serta mendukung tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir ada time bound. Sasaran Untirta di sini sebagian besar sasaran belum mencantumkan batas waktu atau periode pencapaian yang jelas. Ketiadaan jangka waktu membuat proses pemantauan dan evaluasi menjadi kurang terarah. Jadi secara keseluruhan sasaran Untirta itu sudah relevan dan realistis untuk dicapai karena sudah sesuai dengan visi misi serta kapasitas universitas. Namun sasaran tersebut belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART. Beberapa poin masih perlu dibuat lebih spesifik supaya pelaksanaannya jelas serta dilengkapi indikator yang dapat terukur untuk menilai tingkat keberhasilan. Dan selain itu penetapan batas waktu juga penting supaya pencapaian sasaran dapat dievaluasi secara terarah dan tepat sasaran. Kemudian di sini ada analisis faktor internal dari Untirta berdasarkan prinsip 6M. Yang pertama ada MAN, itu sumber daya manusia. Di sini Untirta memiliki dosen dengan latar belakang pendidikan S2 dan S3, lulusan dari universitas dalam maupun dari luar negeri. Kemudian staf administrasi dan tenaga teknis mendukung layanan akademik, keuangan, laboratorium, dan kemahasiswaan. Kemudian yang ketiga adanya mahasiswa dengan potensi akademik, organisasi, dan riset yang beragam. Kemudian yang kedua ada money atau keuangan.
Sumber pendanaan Untirta itu berasal dari yang pertama dari dana pemerintah, yang kedua ada dari UKT dan biaya kegiatan akademik lainnya, yang ketiga ada hibah langsung, kemudian yang keempat ada pinjaman atau hibah luar negeri, dan yang terakhir ada SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara PBS. Kemudian yang ketiga ada mesin atau sarana teknologi. Yang pertama, Untirta memiliki adanya e-learning, sistem informasi akademik, dan perpustakaan digital. Yang kedua, beberapa laboratorium sudah dilengkapi perangkat digital seperti alat analisis dan software penelitian. Yang ketiga, tersedianya akses transportasi menuju kampus utama Sinangsari dan Pakatan. Kemudian yang keempat ada metode atau prosedur. Di sini Untirta memiliki kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Yang kedua, terdapat standar operasional, prosedur atau SOP di setiap unit meskipun implementasinya belum rata. Kemudian yang ketiga, beberapa program studi telah menerapkan outcome based education sesuai standar internasional. Kemudian yang terakhir, setiap unit telah memiliki SOP khusus seperti registrasi mahasiswa, administrasi penelitian, dan keuangan. Yang ketiga ada pasar. Untirta di sini sebagai universitas negeri di Banten menjadi pilihan utama masyarakat di wilayah Banten khususnya. Yang kedua, pemanfaatan aktif media sosial resmi seperti Instagram, TikTok, YouTube, website, X atau Twitter untuk publikasi kegiatan dan prestasi. Yang terakhir adanya partisipasi dalam pameran pendidikan seperti Expo Kampus dan kegiatan kemasyarakatan di wilayah Banten dan sekitarnya. Kemudian ada material atau fasilitas fisik dan lingkungan. Di sini adanya kampus Sinangsari sebagai kampus utama dengan ruang kuliah yang modern, auditorium, dan ruang seminar yang telah tersedia. Kemudian gedung lama di Pakpatan, Ciwaru, dan Cilegon masih digunakan meski beberapa perlu renovasi. Yang ketiga tersedia laboratorium di Fakultas Eksakta, sementara di Fakultas Non-Eksakta masih terbatas. Kemudian terdapatnya perpustakaan pusat dan digital library menyediakan akses ke e-journal dan repository. Kemudian terakhir terdapat fasilitas penunjang seperti musola, masjid, kantin, dan ruang hijau untuk kegiatan sosial dan rekreasi. Selanjutnya yang terakhir, analisis faktor eksternal kampus Untirta. Yang kesatu, analisis berdasarkan faktor sosial dan budaya. Poin pertama, masyarakat Banten memiliki nilai budaya lokal yang kuat. Poin kedua, tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi negeri, akademik, organisasi, dan riset yang beragam. Faktor yang kedua itu berdasarkan teknologi. Poin pertama, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia pendidikan. Yang poin kedua, adanya tuntutan penerapan pembelajaran berbasis teknologi seperti hybrid learning. Kemudian yang ketiga, faktor ekonomi. Poin pertama ada fluktuasi daya beli masyarakat yang mempengaruhi kemampuan membayar UKT. Yang kedua, dukungan dana penelitian dan hibah dari pemerintah maupun sektor swasta. Yang ketiga, potensi kerjasama ekonomi dan penelitian dengan kawasan industri di sekitar. Terdapat wilayah Cilegon dan Serang contohnya. Kemudian yang keempat ada faktor politik atau faktor politik dan hukum. Ada kebijakan pemerintah terkait pendidikan tinggi seperti MBKM, akreditasi BNPT, dan sertifikasi dosen. Kemudian poin kedua, terdapat regulasi mengenai transparansi keuangan dan tata kelola universitas. Kemudian faktor yang kelima, faktor yang terakhir itu adanya faktor lingkungan persaingan. Poinnya di sini terdapat persaingan meningkat dengan universitas negeri dan swasta di Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Kemudian yang kedua ada program studi baru di kampus lain menjadi alternatif pilihan bagi calon mahasiswa.